Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 bulan 3 tahun 2023. Artinya sebentar lagi bagi kita seorang muslim akan mendatangi bulan 1000 bulan. Bulan yang lebih mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga hari ini pembahasan saya adalah fikih puasa atau fikih Ramadan yang wajib kita ketahui bersama. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya puasa bagi seorang muslim merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan. Rukun itu adalah pondasi dasar seorang muslim. Jika memang rukun itu tidak dilaksanakan, maka hancurlah seluruh kehidupan keislaman yang ada dalam dirinya. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semuanya fardu kifayah, fardu ain tentang berpuasa. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedikit ingin saya utarakan bagaimanakah turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan pada tahun ke-2 Hijriah, ada yang mengatakan 3 Hijriah, sehingga bisa kita fahami bersama sesungguhnya puasa ini diwajibkannya dimulai tahun kedua. Sebelum itu apakah ada puasa? Ada, tapi bukan berarti 1 bulan lamanya. Diwajibkan hanya beberapa saat saja bagi orang yang mau berpuasa. Bagi yang tidak mengapa. Tapi setelah turunnya ayat itu, maka diwajibkan seluruh umat muslim sampai detik ini untuk berpuasa. Saya akan tafsirkan satu persatu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Artinya kewajiban puasa ini hanya terkhusus pada orang-orang yang beriman. Non-muslim tidak wajib. Bila memang non-muslim itu masuk Islam, baru dia ada kewajiban untuk berpuasa. Ini yang harus kita catat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapakah orang-orang sebelum kita? Perlu kita ketahui bersama, sesungguhnya orang-orang itu adalah kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada kaumnya Nabi Ibrahim, mereka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kaumnya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Mereka sudah wajib, jamaah. Sehingga bukanlah kita saja yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan, sudah jauh-jauh hari. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa relevansi antara puasa dengan ketakwaan yang harus kita ketahui bersama? Bahwa relevansinya sangat tinggi sekali. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintahnya serta meninggalkan seluruh larangannya. Takwa juga berarti anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jika kalian menyembah Allah seakan-akan kalian itu mengetahui Allah. Kalau memang tidak bisa kita hadirkan rasa itu dalam diri kita, maka ka'annahu yaraka, maka hadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita. Dimanapun itu, kita makan, kita minum, aktivitas semuanya
pasti akan tersorot oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Basir, mengetahui apa yang tidak kita lihat. Meskipun kita sembunyi di dalam tempat-tempat yang sunyi, Allah melihatnya. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Bahwa puasa itu yang mengetahui adalah diri kita. Pada pagi hari mungkin bisa jadi orang tidak tahu acting kita yang berpuasa, seakan-akan oh dahaga saya, lapar saya, ya. Seringkali meludah agar orang tahu bahwa kita ini berpuasa loh. Tapi ketika waktu sampai rumah, ada makanan dalam kamar sendirian dikunci, ada es di situ, kita makan dan kita minum, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah relevansi dari ketakwaan. Makanan itu adalah makanan kita sendiri, sah dan halal kita memakannya, tapi kita tidak mau memakannya ketika waktu siang hari di bulan Ramadan. Artinya apa? Yang halal saja kita jauhi, apalagi yang haram. Istri kita yang sah kita gauli saja di bulan Ramadan, siang hari kita tidak menggaulinya, apalagi yang haram. Sudah kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, maka tentu ketakwaan kita akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, orang-orang bertakwalah itulah yang akan masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan hanya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dia, iman dia, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk neraka banyak. Berhati-hatilah. Maka jamaah rahimakumullah, ini adalah eksistensi dari pada ketakwaan. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Hari-hari yang tertentu itu seperti apa? Hari-hari yang sudah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Karena ada satu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Disinilah kemuliaan yang dapatkan oleh bulan Ramadan. Awalnya bahwa bulan Ramadan itu bukanlah bulan yang mulia, namun karena ada di situ perintah puasa, di situ juga diturunkannya Al-Qur'an, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia. Jamaah rahimakumullah, bulan ini dapat dilihat nanti karena kita penanggalan Hijriah ini mengikuti dari penanggalan bulan atau siklus bulan yang mengitari matahari mengitari bumi. Maka kita bisa mengetahui jamaah rahimakumullah dengan ru'yah. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan, ya, dan kalian Idul Fitrilah dengan melihat bulan. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Bahwa penanggalan tahun Hijriah ini dapat kita lihat secara langsung. Sekarang sudah ada alat yang sangat canggih, ada teleskop, dan HP kita pun bisa memantau bagaimana pergerakan bulan di angkasa sana oleh satelit-satelit yang sudah sangat canggih sekali. Maka disitulah kita sudah tidak ragu lagi bagaimana penetapan bulan Hijriah, awal bulan Hijriah. Hanya 30 hari. Ayyamam ma'dudat itu ada yang 29, ada yang 30 hari, tergantung ru'yatul hilal. Jamaah rahimakumullah, ingin saya sampaikan lagi bahwa puasa itu asyamu al-imsak fi kulli ma yuftiru, ya, minal ma'kulat wal masyrubat wal manhiyat dan lain sebagainya, adalah menjaga diri, ya, dari apa-apa yang telah membatalkan, apa yang akan membatalkan puasa, dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Dari mulai tulu'il fajri, dari mulai awal fajar sodik atau subuh, ila ghurubis syamsi, sampai
terbenamnya matahari. Jadi sampai maghrib. Kemudian pertanyaannya, apakah al-imsak itu termasuk adalah subuh? Belum. Al-imsak itu belum masuk ranah subuh. Sehingga ketika kita makan dan minum ketika waktu imsak, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi al-imsak itu sebagai pertanda bahwa sebentar lagi akan ada subuh, dan sudah siap-siap kita untuk menjauhkan diri dari makanan dan minuman ketika waktu imsak tersebut. Inilah jamaah yang harus kita ketahui. Kemudian kita masuk pada pembahasan kitabus siyam. Wa syaraitu wujubus siyami arba'atu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Pertama, al-Islam. Tadi sudah saya sampaikan, dia harus Islam. Wal bulugh, dia harus balik. Wal aqlu, dan dia mempunyai akal. Wal qudratu 'ala shaumi, dia mampu untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang tidak bisa berpuasa, kita kategorikan lagi. Ada yang tidak bisa berpuasa karena hamil, karena menyusui. Dia mengkhawatirkan janinnya atau bayinya serta dirinya sendiri, maka baginya wajib mengkodok puasa serta membayar 1 mud atau ngasih makan orang miskin ya sebanyak 15.000 sampai 20.000, terserah, silahkan. 1 kali makanan 1 hari. Ini sangat murah sekali saya kira ya. Jadi fidyah atau denda wajib bagi orang yang hamil dan menyusui, bila mana mereka mengkhawatirkan 2 hal, yaitu janinnya serta dirinya. Adapun kalau mengkhawatirkan dirinya saja tidak mengapa, hanya berpuasa saja. Wajib mengkodok. Ini ibu hamil serta ibu menyusui wajib mengkodok puasanya di hari-hari setelah Ramadan ya, kalau memang sudah mampu dan sudah siap. Adapun orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak bisa kita harapkan puasanya lagi, sudah renta dia, sudah tua dia, maka wajib dia untuk membayar fidyah, denda ya, sebagai ganti puasanya selama yang ditinggalkan. Misalkan meninggalkan 1 bulan lamanya, sudah tidak bisa kita harapkan lagi dia bisa berpuasa, jalan sebentar saja sudah lelah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi. Bagi keluarganya atau bagi dirinya wajib mengeluarkan denda, yaitu membayar makanan atau memberi makanan kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian wal aqlu, dia berakal, orang yang tidak waras, majnun, mughma alaih, orang yang gila, orang yang ayan ya, tengah-tengah puasa ayan, maka membatalkan puasa secara otomatis ya. Tengah-tengah siang hari di bulan Ramadan tiba-tiba gila dia, guza-guzu dewe ya kan, maka ini membatalkan secara otomatis ya. Baik, wa faraidu shaumi, fardunya dari berpuasa itu ada berapa? Arba'atu asya, ada 4 hal. Pertama adalah an-niyah. Niat ini adalah niat dari mulai ya, maghrib ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu wajib untuk mabitun niyah ya, niat pada malam hari. Artinya malam hari itu kita letakkan niat kita. Andaikan kita letakkan niat kita waktu subuh, adzan subuh bergema, Allahu Akbar, baru kita niat, maka itu membatalkan puasa, tidak sah puasanya, karena itu sudah masuk puasa, tidak bisa niat lagi. Nah ini jamaah rahimakumullah harus kita ketahui bersama. Terus bagaimana Pak kalau saya lupa dalam malam hari untuk berpuasa? Sebagian ulama memperbolehkan kita untuk merapel niat kita di malam pertama di bulan Ramadan menurut Imam Maliki. Jadi kita boleh untuk berpindah madhab dalam hal ini karena darurat ya, ad-daruratu tubihul mahdurat, dalam hal niat di awal Ramadan ya. Kita mengikuti madhabnya Imam Maliki, di mana merapel seluruh niat di awal Ramadan saja. Ya Allah, saya niat untuk berpuasa Ramadan 30 hari lamanya
fardhu lillahi ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kalau memang kita lupa di pertengahan Ramadan, kita sudah bisa tercover semuanya di awal Ramadan tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-imsak minal akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makanan dan minuman secara sengaja, ya. Harus menahan diri. Jadi kalau misalkan makan dan minum tidak sengaja, boleh saja, nanti kita akan membahasnya. Wal jima'u dal jima', dan dari jima', wa ta'ammudil qawi, dan dari muntah-muntah secara sengaja. Tidak boleh orang yang muntah secara sengaja, batal puasanya. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'. Hal-hal yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa adalah ada 10 hal. Pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi warroksi, yaitu sesuatu yang sampai menuju pada jauf. Jauf itu adalah rongga dalam tubuh kita. Rongga ini jamaah rahimakumullah ada banyak dalam tubuh kita. Ada rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, rongga mata, rongga kubul dan dubur, ya. Ini merupakan rongga semuanya, dimana bisa sesuatu bisa masuk ke dalamnya. Dan ada namanya dohir, ada batin dalam rongga kita. Dohir itu seperti apa? Dohir itu adalah yang kelihatan dari luar. Misalkan kita, mulut kita, misalkan kita seperti ini, menganga, inilah dohir. Yang kelihatan dari luar inilah dohir. Sementara yang tidak terlihat itu adalah batin. Batin itu sampai sini. Misalkan ada makanan sampai di sini yang tidak terlihat, maka itu membatalkan puasa secara otomatis, ya. Kalau memang dia sengaja makan dan minum atau apapun itu. Misalkan kita dohirnya dari yang namanya hidung itu adalah seputar sini saja jemaah. Adapun yang sampai sini itu adalah batin. Sehingga ketika waktu kita gatal di bulan Ramadan, boleh kita untuk memasukkan tangan atau jari ke lubang dari hidung kita, yang dohir saja. Adapun yang batin sampai sini misalkan, maka itu sudah membatalkan puasa. Jamaah rahimakumullah, seperti itu. Itu juga kalau kita melakukan ini di telinga kita, yang dohir saja itu tidak membatalkan, tapi kalau sampai ke batin itu sudah membatalkan. Kemudian al-huknatu, yang berikutnya adalah al-huknatu fi ahadis sabila ini, ya, yaitu menyuntikkan jarum, ya, dalam tubuh kita. Ini tidak bisa diterima. Nanti takutnya kalau boleh, orang-orang cenderung ketika waktu bulan Ramadan, ya, menyuntikkan jarum yang berupa infus, ya, maka ini tidak bisa. Infus itu sama seperti makanan, hanya saja infus itu masuknya ke tubuh kita melalui jalur nadi, sementara makanan itu jalur mulut. Yang merubah makanan itu menjadi kekuatan itu adalah lambung kita, sementara kalau itu sudah menjadi kekuatan tersendiri. Sehingga kalau memang orang di ICU selama berbulan-bulan dia ketolong infus, tidak mati dia, karena masih ada makanan-makanan yang ada dalam infus tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita ketahui bersama. Wal qai'u amdan, dan muntah-muntah secara sengaja. Tidak boleh orang muntah secara sengaja. Ini bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak mengapa, silahkan. Wal wat'u, dan wati. Wati itu adalah jima, senggama. Senggama dengan hubungan intim dengan istri kita, maka tidak boleh di dalam bulan Ramadan. Fil farji, dalam farji, dalam alat kelamin. Ini kalau orang sudah melakukan hubungan intim dengan istrinya di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar. Yaitu dalam hadisnya jelas, Rasul, ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasul, saya senggama di bulan Ramadan, apa yang harus saya lakukan? Berhubungan intim ini saya nih, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus memerdekakan budak. Saya tidak punya budak wahai Rasul, saya tidak mampu untuk membeli budak. Ya udah, kalau kamu tidak mampu, silakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata dia tidak mampu juga, maka dia wajib untuk memberikan sitina miskinan, memberi makan orang miskin 60. Tidak mampu juga, akhirnya dikasihlah sedekah
dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, bagi kita yang nauzubillah suami istri yang tidak kuat, jangan sampai melakukannya di naharu Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Wal inzalu mubasyarah, yaitu benar-benar dia sengaja untuk mengeluarkan mani di bulan Ramadan atau sperma di bulan Ramadan. Maka di bulan pada waktu siang bulan Ramadan ini tidak boleh, ya, mengeluarkan mani, onani, ya. Ini tidak boleh di bulan Ramadan di siang harinya karena bisa membatalkan, ya. Wal haidu, dan haid, tiba-tiba di bulan Ramadan haid, ya, tengah-tengah puasa haid, ya. Yang paling nyesak lagi adalah ketika waktu jam 5:30 sore ternyata haid, ya. Maka ini membatalkan dan wajib dia menggantinya atau mengkodoknya di bulan yang lain. Kalau sholat tidak perlu mengkodok, tapi kalau puasa wajib mengkodok. Wan nifasu, dan nifas, wal junun, dan majnun, gila, tiba-tiba pertengahan Ramadan gila dia. Waridatu, dan murtad, orang murtad juga keluar dari agama Islam, percaya pada hal-hal yang mistis, mempunyai kekuatan selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bisa di anulir lagi. Jamaah rahimakumullah, harus kita ketahui bersama. Wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa melakukan 3 hal. Pertama, ta'jilul fitri, kita mempercepat dalam fitir, dalam berbuka. Ini sunnah bagi kita untuk cepat-cepat ketika waktu mendengar adzan maghrib, kita cepat-cepat untuk berbuka. Wa ta'khiri suhuri, dan mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri minal kalami, dan kita juga meninggalkan hal-hal yang buruk dari perkataan kita. Jangan menggunjing di bulan Ramadan, meskipun itu tidak membatalkan puasa, tapi itu juga tetap akan dikenakan pengurangan puasa kita. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau sudah kita mengetahui bagaimanakah Ramadan, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya dihapuskan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dihapuskan segala dosa-dosanya ini. Ya, ini yang harus kita ketahui. Tapi ini dosa yang kecil, ya. Andaikan misalkan ada dosa besar, maka tidak bisa dihapuskan. Dosa besar itu seperti halnya mudminul khamr, orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka berjudi, orang yang berzina, orang yang membunuh orang lain tanpa hak dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dihapuskan kecuali dia taubatan nasuha. Juga hakul adami tidak bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencuri, mengambil uang rakyat, ya, korupsi, maka itu tidak akan dihapuskan kecuali kita mengembalikan hak-hak yang telah kita curi dari orang lain tersebut, kemudian kita kembalikan. Kita kemudian taubatan nasuha dengan sholat taubat, wudu, sholat taubat, banyak-banyak istighfar, ya. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.